Video ini mungkin akan menjadi video tersingkat yang pernah kalian tonton. Bukan karena gue malas bikinnya, tapi karena video kali ini gue akan membahas tentang perang tersingkat di dunia yang hanya berlangsung selama 38 menit lah. Nonton drakor aja lebih lama ya guys ya. Tapi ya seperti itu kenyataannya. Perang yang terjadi antara Kesultanan Zanzibar dan Kerajaan Inggris ini memang menarik perhatian. Karena terjadi begitu singkat. Bahkan nggak sampai sejam, perangnya udah selesai guys. Halo semuanya, nama gue Westin dan selamat datang di channel West Inside. Pada pagi hari tanggal 27 Agustus 1896, sebuah konflik bersenjata terjadi di Zanzibar, sebuah pulau di pesisir timur Afrika yang saat itu berada dalam status protektorat Kekaisaran Inggris. Konflik tersebut berakhir hanya dalam waktu sekitar 38 menit dan hingga hari ini tercatat dalam sejarah sebagai perang tersingkat yang pernah tercatat secara resmi di dunia. Zanzibar pada akhir abad ke-19 merupakan pusat perdagangan rempah dan gading, serta sempat menjadi titik penting dalam perdagangan budak di Samudra Hindia. Meskipun secara formal diperintah oleh seorang sultan, Zanzibar berada di bawah pengaruh kuat Kekaisaran Inggris melalui perjanjian protektorat tahun 1890. Dalam perjanjian itu, Inggris memiliki kendali atas urusan luar negeri dan pertahanan di Zanzibar. Sultan Hamad bin Tuwaini yang memerintah Zanzibar sejak tahun 1893 dikenal memiliki hubungan dekat dan loyal terhadap Inggris. Namun, pada tanggal 25 Agustus tahun 1896, ia tiba-tiba meninggal dunia di istananya. Tidak ada autopsi resmi yang dilakukan, tetapi beberapa laporan menyebutkan kemungkinan besar ia diracun, meskipun tuduhan ini tidak pernah dibuktikan secara sah. Segera setelah kematian, Sultan Hamad, sepupunya Khalid bin Bargash, mengambil alih istana dan menyatakan diri sebagai sultan berikutnya. Langkah ini dianggap tidak sah oleh otoritas Inggris, karena tidak melalui persetujuan resmi dari Konsul Jenderal Inggris di Zanzibar. Inggris merespon dengan tegas. Sir Basil Cave, perwakilan Inggris di Zanzibar, mengirimkan peringatan diplomatik kepada Khalid, meminta ia agar mengundurkan diri dan meninggalkan istana. Namun, Khalid menolak. Ia justru mengkonsolidasikan kekuatan dengan mengumpulkan sekitar 2.800 prajurit lokal. Sebagian besar dari mereka adalah warga sipil bersenjata bersama dengan beberapa pengawal istana, serta dua meriam yang sudah lapuk dan kapal kerajaan milik Zanzibar, HSS Glasgow, yang bersandar di pelabuhan. Di sisi lain, Inggris mengerahkan 3 kapal perang dari Royal Navy yang sudah berada di sekitar pelabuhan Stone Town. 3 kapal perang itu adalah HMS St. George, yaitu adalah kapal utama yang dipimpin oleh Rear Admiral Harry Rawson. Kemudian ada HMS Philomel, dan kapal yang ketiga HMS Raccoon. Selain 3 kapal perang penjelajah yang tadi disebutkan, ada tambahan 2 kapal penghancur dari Inggris yang bernama HMS Sparrow dan HMS Trust juga guys. Kedua kapal ini ikut bergabung dan membentuk formasi dengan 3 kapal perang Inggris lainnya untuk menyerang Istana Sultan di Zanzibar. Pasukan Inggris yang dikerahkan di darat terdiri atas sekitar 150 prajurit marinir dan pelaut bersenjata. Inggris juga memiliki keunggulan senjata termasuk senjata otomatis Gatling gun dan meriam laut berkaliber berat. Kemudian pada tanggal 26 Agustus tahun 1896, Sir Basil Cave mengeluarkan ultimatum resmi yang menyatakan bahwa jika Khalid tidak mengundurkan diri dan meninggalkan istana sebelum pukul 9 pagi keesokan harinya, maka aksi militer akan dilancarkan oleh Inggris. Namun, Khalid tetap bertahan di istana. Hingga akhirnya pada pukul 9 pagi, tanggal 27 Agustus tahun 1896, kapal HMS St. George melepaskan tembakan pertama ke arah istana. Meriam-meriam Inggris menghancurkan struktur bangunan istana dalam hitungan menit, dan setelah sekitar 10 menit, sebagian besar kompleks istana mulai terbakar. Pada menit ke-20, kapal kerajaan Zanzibar, HSS Glasgow pun karam terkena serangan dari Inggris. Seluruh perlawanan militer di pihak Khalid runtuh sebelum pukul 9:40. Istana hancur dan para pengikut Khalid tercerai-berai. Menurut catatan resmi, sekitar 500 orang dari pihak Zanzibar tewas atau terluka dalam pertempuran ini. Sebagian besar adalah warga sipil dan penjaga istana. Di pihak Inggris, hanya ada 1 pelaut yang tercatat mengalami luka ringan. Itu pun akibat kecelakaan senjata sendiri. Khalid bin Bargash kemudian melarikan diri ke konsulat Jerman yang berada di wilayah Stone Town. Jerman menolak permintaan ekstradisi dari Inggris dan memberikan suaka politik kepada Khalid. Beberapa hari kemudian, Khalid diselundupkan keluar Zanzibar ke kota Dar es Salaam, Tanzania, yang saat itu berada di wilayah koloni Jerman di Afrika Timur. Ia tinggal dalam pengasingan di sana hingga akhirnya ditangkap oleh Inggris pada tahun 1916 pada saat Perang Dunia Pertama. Setelah konflik berakhir, Inggris segera menunjuk
Hamoud bin Mohammed menjadi Sultan Zanzibar selanjutnya. Seorang tokoh yang lebih loyal terhadap kebijakan kolonial Inggris meskipun memegang gelar formal sebagai penguasa. Otoritas Hamoud sepenuhnya berada di bawah kendali Inggris. Jadi Sultan Boneka gitu guys. Salah satu kebijakan penting yang dilakukan Sultan Hamoud dengan dukungan Inggris adalah menghapus perbudakan di Zanzibar secara resmi pada tahun 1897 yang menandai akhir dari era perdagangan budak di kawasan itu. Good job Hamoud. Perang singkat yang terjadi antara Inggris dan Zanzibar ini kerap disebut sebagai Perang Anglo-Zanzibar. Perang Anglo-Zanzibar adalah episode singkat dalam sejarah kolonial, sesingkat durasi perangnya. Tetapi peristiwa ini mencerminkan bagaimana kekuasaan dapat dipaksakan dalam waktu yang sangat singkat, selama kekuatan militer dan legitimasi politik dikendalikan oleh kekuatan imperialis. Zanzibar menjadi salah satu dari banyak wilayah di dunia yang mengalami intervensi langsung dari kekuatan kolonial Eropa, di mana penguasa lokal tidak hanya dipilih berdasarkan legitimasi internal, tetapi harus mendapat persetujuan dari kekuatan asing. Terima kasih teman-teman sudah ikuti cerita ini sampai selesai. Kalau kalian ada koreksi atau ada hal yang mau didiskusikan seperti biasa, bisa tulis di kolom komentar guys. Kalau kalian merasa video ini menarik buat kalian, bisa banget di-share dan di-like ya guys. Dan juga boleh banget untuk subscribe channel ini, supaya gak ketinggalan video-video berikutnya guys. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye!